Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Saya datang dari keluarga dengan orang tua yang awalnya tidak mengenal Yesus. Namun, walaupun demikian, saya dan saudara-saudara kandung merasa sangat beruntung bisa memperoleh didikan dengan penuh kasih sayang, di mana mami kami selalu mendampingi kami. Dan papi adalah seorang yang pekerja keras. Bahkan, waktu kecil saya sempat tidak ingat muka papi. Karena saat bangun tidur, beliau sudah pergi dan saya sudah tertidur saat dia pulang. Di sini saya belajar sebagai lelaki, saya harus bekerja keras untuk keluarga. Terus terang, saya melihat figur Santo Yosef dalam diri papi saya. Dia seorang pekerja keras dan pelindung keluarga. Papi seorang yang bersifat keras. Mungkin ini terpengaruh oleh kehidupannya sejak kecil yang juga sangat keras. Sehingga mendidik kami anak-anaknya juga dengan keras dan tegas, namun penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Kita tahu, di balik kekerasannya ternyata ada kasih yang menyejukkan. Nggak kebayang saya jadi apa kalau dia nggak keras. Kami belajar menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pilihan kami. Keluarga juga mengajarkan saya untuk berpikir sebelum mengambil keputusan, dan harus berani bertanggung jawab pada pilihan yang sudah kita putuskan. Mengenai perkawinan, keluarga mengajarkan itu adalah sebuah komitmen seumur hidup, lifetime vow, yang tidak bisa diingkari. Pikir dengan masak sebelum menentukan putusan. Hal ini juga yang saya sampaikan ke anak-anak sebelum mereka menentukan pilihan. Pernah saya meminta anak sulung kami mencari dan mencatat 100 kelemahan pacarnya sebelum jadi calon suaminya dan menuju ke perkawinan. Dia protes. Kenapa papa jadi negatif? Masa mencari kekurangan kesalahan orang? Katanya orang Katolik. Akhirnya saya coba menjelaskan kalau perkawinan itu datang dari dua latar belakang dan sifat yang berbeda. Dia perlu mengetahui dan mengenali kekurangan calon suaminya dan catat supaya ingat apa saja itu. Kalau sudah tahu dan mengenalinya tapi tetap mau melangkah, artinya yaitu dia sudah siap dan siap untuk memahami, memaklumi, juga menerima kekurangannya. Kehidupan rumah tangga disebut mengarungi bahtera kehidupan. Karena begitu bahtera tersebut meninggalkan dermaga, maka akan mengarungi samudra luas yang konsekuensinya akan banyak tantangan. Ombak besar dan kecil, panas terik, hujan, bahkan mungkin badai. Namun juga tentunya ada suasana yang mengasihkan. Saat sunrise, langit terlihat begitu cerah penuh harapan. Saat sunset, suasana jadi romantis. Terlebih, sangat langit yang bersih tersiram sinar bulan dengan bintang yang bertaburan. Wow, serasa dunia hanya milik kita berdua. Bayangkan, kalau kita dalam bahtera tadi, misalnya ikut cruise, ternyata ada companion dalam perjalanan itu yang very annoying dan menyebalkan. Bukankah akan sangat tidak menyenangkan perjalanan tersebut? Tapi kalau ternyata kompanion kita mengasihkan, punya hobi yang sama, bahkan bisa diskusi, singkat kata ngeklik sesuai sifat dan keinginan kita. Bukankah ini akan sangat menyenangkan? Ini yang selalu ingin saya tanamkan ke dalam pikiran anak-anak kami. Jadi mengetahui sifat dan latar belakang calon pasangan tentunya akan menjadi sangat-sangat penting. Kita semua tahu dan setuju bahwa perkawinan harus didasarkan cinta. Cinta yang benar dan sejati baru akan timbul setelah kita dapat memahami dan menerima semua kelebihan maupun kekurangannya. Ingat, perkawinan adalah long time commitment. Markus 10 ayat 9 mengatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini suatu keputusan besar, perlu pemikiran yang seksama. Putusan yang diatasi cinta bukan nafsu semata. Untuk itu perlu waktu untuk mengetahui dan memahami pasangan kita. Tentunya juga dengan bantuan Roh Kudus. Perlu persiapan yang seksama karena kita akan hidup setiap hari dengannya sampai akhir. Ini bukan komitmen 5 atau 10 tahun, tetapi komitmen seumur hidup. Terus terang, saya tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama. Menurut saya itu lebih ke arah lust atau nafsu. Memang ini dapat jadi pemicu untuk mulai pendekatan yang istilah kerennya pacaran. Itu baik. Selama pacaran kita hanya punya dua option. Nikah dengan
pacar kita, atau segera putus. Tidak ada pilihan ketiga. Jadi jangan buang waktu pada saat pacaran. Inilah saat kita harus mempelajari semua aspek sebelum mengambil keputusan. Di masa pacaran ada banyak hal yang perlu kita pahami dari pasangan kita. Salah satunya bahasa cinta. Dengan mengetahui bahasa cinta, maka akan memudahkan kita untuk dapat menyenangkan orang yang kita cintai. Dalam perkawinan, kita dipanggil untuk menyenangkan pasangan kita, baik suami maupun istri. 1 Korintus 7 ayat 33 mengatakan, orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, di mana ia dapat menyenangkan istrinya. Juga 1 Korintus 7 ayat 34b mengatakan, tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Memang konteks ayat-ayat tersebut di atas dapat juga berarti bahwa jika ingin benar-benar melayani Tuhan, janganlah pikiran kita terpecah dengan perkara duniawi dengan perkawinan. Karena dengan menikah kita terpanggil untuk menyenangkan pasangan kita. Saya jadi ingat akan kisah sahabat masa remaja saya yang pada suatu malam datang ke rumah saya dengan menangis, dengan perasaan yang sangat sedih. Dia katakan bahwa dia saja diputuskan oleh gadis yang sudah lebih dari 5 tahun jadi pacarnya, yang juga adalah teman baik saya. Setelah beberapa waktu, saya berkesempatan bertemu dengan bekas pacarnya itu. Dan saya menanyakan, kenapa mereka bisa putus? Ternyata jawabannya sangat mengagetkan saya. Singkatnya dia berkata, dia itu terlalu sayang kepada saya. Apapun yang saya mau, dia selalu setujui. Saya pasti dikasih, sehingga saya merasa tidak ada tantangan dan hidup jadi monoton. Dan saya ingin punya suami yang lebih berpendirian dan dapat jadi kepala keluarga dan bisa memimpin keluarga. Karena bukan saya yang jadi kepala keluarga nantinya. Ternyata setiap orang memiliki mimpi dan harapan yang berbeda-beda. Seperti halnya dengan bahasa cinta. Kita butuh suatu komunikasi. Di masa pacaranlah kita dapat menyatukan mimpi dan harapan kita. Serta memahami latar belakang juga bahasa cinta calon pasangan kita. Agar dengan mudah kita dapat melakukan panggilan hidup perkawinan kita. Untuk membahagiakan pasangan kita sekaligus juga kita beroleh hidup dengan penuh sukacita. Setelah memutuskan untuk menikah dan saling menerimakan sakramen, kita harus siap untuk maju melangkah ke depan. Karena setelah sakramen tidak ada U-turn. Setelah ini jangan pernah melihat kelamnya masa lalu kita ataupun pasangan kita. Tetapi siap melangkah dengan pasti menatap ke depan yang tanpa noda. Yang juga penting untuk diketahui, setelah menikah, kita perlu menyatukan ego kita dengan ego pasangan. Tidak bisa ego kita sendiri yang mau menang. Hei, kamu kan sudah menikah dengan saya. Cintailah saya apa adanya. Terima segala kelebihan dan kekurangan saya. Nanti dulu. Saya jadi ingat ada teman pernah bercerita, berkeluh kesah kepada saya tentang keburukan istrinya. Karena sebetulnya dia sedang mencari pembenaran untuk meninggalkan istrinya. Saya mengajak teman saya itu untuk mencoba memikirkan kelebihan istrinya. Awalnya dia bilang, tidak ada. Saya katakan, pasti ada. Kenapa kamu mau mengawininya? Karena pasti ada kelebihan. Akhirnya dia jawab dengan candaan dan membuat saya tertawa. Kelebihannya saat ini hanya kelebihan berat badan saja. Dulu sebelum kawin dia itu langsing dan seksi sekali. Namun sekarang hanya itu kelebihan dia. Di sini kita bisa belajar. Kita tidak boleh meminta pasangan kita untuk menerima kita apa adanya. Tetapi kita yang harus menerima pasangan kita apa adanya. Serta kita juga perlu berbuat untuk menyenangkan pasangan kita dengan berubah menjadi mendekati seperti apa yang diharapkan. Misalnya suami ingin istri yang langsing dan seksi. Ya tentunya istrinya harus siap jaga mulut, diet. Memang itu sulit. Tapi itu suatu harga yang harus dibayar. Demikian juga dengan istri yang ingin suaminya yang bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Tentu suaminya tidak bisa bermalas-malasan. Yang hanya menekuni hobinya saja. Nah, demikian renungan kita hari ini. Bila ada masukan, mohon tuliskan komentar Anda. Jangan lupa di subscribe dan like. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.